Aduh. Halo adik-adik. Kenapa ya Kak Yesi kok lemes banget gitu? Kita tanya yuk. Kak Yesi, kenapa sih lemes banget Kak gitu? Zeva. Gini loh Kak ceritanya. Aku ceritain ya Kak ya. Ya. Tadi pagi itu aku disuruh mamaku buat beres-beres rumah, buat cuci piring, terus cuci baju juga. Jadi aku capek sekali nih badanku. Aduh Kak Yesi nih, lupa ya? Hari ini kan kita harus melayani adik-adik yang ada di rumah. Oh iya ya Kak. Yaudah deh. Gimana? Udah semangat belum Kak? Harus Udah. semangat dong Ya Kak. aku udah siap yuk. Semangat, semangat. Demi adik-adik yang ada di rumah. Ya, ya. Kayaknya adik-adik udah standby nih Kak ya. Iya betul Maaf banget. ya adik-adik, maaf ya. Wah, Kakak udah siap-siap saya semuanya sih ya harus Kak ya. semangat ini. Udah. Oke Kak, kita tapi sebelumnya harus berdoa dulu ya Kak. Ya. Lipat tangannya, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami bisa duduk diam Tuhan dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ruangan yang kami pakai Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Ya Kak, karena Kak Yesi udah membelakan semangatnya nih ya Kak. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat nih Kak. Wah iya nih. Kita mau nyanyi lagu Mars Kak, jadi harus bangkit berdiri. Ayo adik-adik Harus berdiri, semangat. semangat nih. Meskipun kalian capek, meskipun kalian ngantuk pagi-pagi ya. Iya. Besok udah Senin, banyak PR gitu ya, tapi tetap kita harus semangat Memuji waktu nama memuji Tuhan. Oke, Oke, Kak. langsung aja ya Kak ya. Iya, Kak. Musik. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua. Teladan bagi semua. Taat pada siapa Kak? Taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan GKJW gerejaku. Bait yang kedua ya. Aku anak GKJW. Semangat. Aku anak GKJW. Bersandar pada firman-Nya. Hidup satu iman. Hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJW. Aku anak GKJW. Belajar jadi saksinya. Belajar jadi saksinya. Kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. Yang keras, GKJW gerejaku. Nah, Kak, masih semangat kan semuanya adik-adik? Kakak juga masih semangat ya? Masih dong. Pastinya masih semangat. Kita harus Adik-adik penuh dengan juga harus semangat ya. ya, kita pastinya harus dengan sukacita. Karena apa? Karena ini kan hari Minggu ya Kak, harinya Betul sekali. Tuhan. Jadi adik-adik harus bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita pujikan Oh Sukacitaku. Adik-adik masih bangkit berdiri loh ya. Oh sukacitaku
param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku param pam pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini pun penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, sukacita kehidupanku. Param-pam-pam. Oke, sekali lagi yuk. Lebih semangat ya. Oh, sukacitaku param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini pun penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, sukacita kehidupanku. Yang keras, param pam pam. Yeay. Oke Kak, mumpung adik-adiknya masih berdiri, kita pengakuan iman rasuli. Oh iya, Mir lupa nih Kak. Pengakuan iman rasuli Iya. ya. Oke, kita siapkan badan kita, tubuh kita dengan siap. Oke, kakak-kakaknya Silakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yeay. Tapi adik-adik, ayo bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri, jangan duduk ya. Kita mau olahraga lagi, biar semangat. Oke nih Kak, kita mau pujikan jalan serta Yesus karena kita Mau jalan bersama Tuhan. Oke? musik. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau jalan-jalan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diluruskan, dijentikan, lalu tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Berhenti dulu Kak, stop dulu nih. Nah kita gak enak ya Kak kalau gak pakai gerakan. Kita harus pakai gerakan ya adik-adik, oke? Nanti kalau misalnya ada kata-kata jalan, kita hadap kanan. Terus ada jalan berikutnya, ada kata jalan berikutnya, kita hadap kiri. Jadi setiap ada kata jalan, kita belok kanan, belok kiri. Oke? Oke. Semangat ya semuanya. Semangat. Ayo Musik, kita harus Kak. semangat. Tangan ya. Tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diluruskan, dijentikan, lalu tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Balik jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, balik jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik jalan serta Yesus selamanya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kakak udah capek gak Kak? Aku ngos-ngosan nih Kak. Iya nih udah keringatan nih Kak. Adik-adik di rumah udah keringatan belum? Iya pasti udah nih Kak. Kayak udah ngos-ngosan gitu ya kayaknya. Iya. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Oke. Tiba saatnya ya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Bapa. Kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau kiranya berkati kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam Tuhan, saling mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Engkau juga berkati kakak-kakak Pamong yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati supaya apa yang diucapkan Tuhan hanya seturut dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ambil Alkitabnya ya, kita mau baca Alkitab. Bacaan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan Kak untuk membacakan. Ya. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ya, sudah selesai nih sudah Pak. Selesai ya. Berbahagialah ya setiap orang yang bukan hanya membaca tapi merenungkan akan firman Tuhan. Nah, Kak Seva, pernah punya nggak itu jadwal kegiatan harian? Wah, ada dong Pak. Ada. Pastinya, Contohnya, ya. contohnya apa? Contohnya
Setiap pagi nih Kak, aku bangun dari tidur itu jam 5 pagi. Kemudian setelah itu aku berdoa pagi, terus habis gitu aku mandi. Nah, biasanya aku berangkat sekolah, tapi karena ini lagi di rumah, jadinya aku langsung makan? Enggak Pak. Enggak langsung makan? Enggak, langsung cek HP. Oh, cek HP. Iya, cek HP. Tua? Membantu tapi merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidurnya sendiri. Iya. Setelah itu ngecek HP nih Pak, buat lihat ada tugas. Iya, benar sekali. Iya, ada tugas. Terus kalau misalnya sudah terlambat bangun, ini cepat-cepat Pak, saya mengerjakan tugas. Kenapa kok sampai tidak kan tadi jadwalnya jam 5. Kenapa kok sampai telat? Ayo. Terkadang itu bangunnya kemalaman Pak. Oh, kemalaman, terus akhirnya tidurnya kemalaman. Oh iya, tidurnya kemalaman. Bangunnya kesiangan. Iya, jadinya terlambat Pak. Kan ya, terus setelah itu sudah bangun pagi. Terus mengerjakan tugas-tugas dari guru, terus setelah itu baru sarapan. Nah, sarapannya itu sekitar jam 9, jam 10-an. Berarti sudah punya jadwal ya? Iya, ya, kadang-kadang bisa dilalui atau bahkan tidak. Iya, berarti kan benar sekali. Ya tergantung ya. Tergantung Pak. Kalau sedang kemalaman ya berarti bangunnya pagi. Nah, sekarang adik-adik, apakah kalian juga punya jadwal seperti itu? Misalnya bangun pagi seperti Kak Seva tadi udah bangun jam 5. Terus setelah itu mandi. Setelah mandi mungkin berangkat sekolah kalau ada waktu sekolah. Tapi sekarang tidak. Kita cek dulu HP kita. Bukan main game loh ya. Tapi ini kita melihat apakah ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kita makan sarapan pagi atau mengerjakan. Nah, jadwal itu ada nggak sudah membuat sampai dengan sore hari atau bahkan malam hari? Adakah? Ada hari seperti itu? Pasti ada dong Pak. Nah, kalau yang belum, ayo coba kita buat yang pertama, bangun pagi jam berapa? Jam 7 Pak. Jam 7 itu bukan bangun pagi, itu bangun kesiangan itu namanya. Dan juga kalau jadwalnya ada bangun, misalnya tidurnya malam hari jam berapa? Kalau kita terlalu larut untuk tidurnya, pasti besoknya kesiangan. Pasti jadwal itu. Kenapa sih kita butuh jadwal? Karena jadwal ini sangat menentukan. Sehingga kalau ada jadwal, kita bisa enak. Bangun pagi, kalau berangkat sekolah, kalau dulu masih ada sekolah seperti yang lalu, kita tidak terburu-buru. Begitu. Jadi adanya jadwal itu gunanya apa? Kalau kita, gini Kak, kalau kita jadwalnya makan kita ini teratur, kita tidak akan mudah sakit. Ya, betul. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita bangunnya, tidurnya tepat waktu, kita tidak akan, badan kita akan merasa sehat gitu. Kalau kita rajin, kita sudah punya jadwal, rajin, belajar, jam 7 saya belajar sampai jam 9 seperti itu. Kita kan siap kalau nanti sewaktu ada dokter, misalnya guru, kita siap untuk ulangan. Kalau enggak ada, terus gimana? Wah, enggak siap pastinya. Enggak siap ya, seperti itu. Nah, sekarang apakah di dalam jadwal itu ada enggak kegiatan untuk berdoa? Tadi Kak Seva sudah ada berdoa dan baca Alkitab kan? Nah, sekarang adik-adik ada enggak jadwal untuk baca dan doa? Kan baca dan doa itu perlu. Kenapa kok perlu? Karena itu kita bisa mendapatkan pengajaran yang baik, pengetahuan, terus kekuatan, petunjuk dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya jadwal, enak kita akan melakukan segala sesuatunya. Wah, gak kesusu-susu. Apa? Akhirnya teratur, tertata, dan semuanya akan berjalan seperti apa. Gitu kalau jadwal harian. Bagaimana kalau jadwal mingguan? Nah, ini agak susah. Kalau sudah tahu jadwal ini, minggu depan saya akan ketemu dengan bu guru saya akan menyerahkan tugas saya. Jadwalnya ada. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Seva tadi, sudah dibacakan dari Dua Raja-Raja 23 ayat yang kita baca yang ke-3 saja. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Nah, Raja Yosia pun mengadakan perjanjian. Kalau dulu ada perjanjian, perjanjian dengan Tuhan loh, ini bukan perjanjian dengan kita seperti kita ini. Perjanjiannya dengan Tuhan. Ini boleh katakan ini adalah perjanjian adalah jadwal juga. Karena apa? Di situ
jadwalnya itu luar biasa. Dengan apa jadwalnya itu? Pertama, kalau nanti adik-adik bisa baca, ini cerita yang luar biasa. Benar Kak? Kalau kita baca dari ayat pertama sampai 30, ayat yang ke-30 ya. Nah, 2 Raja 23 ayat pertama sampai 30 itu cerita yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Karena dia punya jadwal. Raja Yosia punya jadwal. Pertama, dikumpulkan semua orang, imam-imam dikumpulkan. Setelah itu diadakan perjanjian. Siapa mau nggak ikut turut? Nah, kemudian diperintahkan semuanya berkabung untuk merendahkan diri. Karena apa? Firman Tuhan setelah gulungan itu diterima, ditemukan, itu ternyata murka Tuhan menyala-nyala luar biasa. Kalau Tuhan sudah murka, seperti apa? Wow. Kita mau jadi apa? Begitu kan? Iya Pak. Kalau kita dimarahi sama bapak ibu kita aja, udah takutnya luar biasa. Iya, apalagi kan Tuhan. Atau dengan nggak tahu, mungkin orang dengan cubit atau dengan kalimat atau dengan muka ya. Tapi ini Tuhan, murkanya menyala-nyala. Makanya dia melakukan perintahnya kepada rakyatnya, kepada imamnya. Ayo kita, karena perintah Tuhan begitu luar biasa, murka Tuhan begitu luar biasa, sehingga dia mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, itu hukum yang keberapa Kakak? Hukum yang ke-1. Hukum yang pertama yaitu kasih, yang utama dan yang terutama. Nah, jadwal itu, perjanjian itu ditepati oleh Raja Yosia sekali, tepat seperti bapaknya Daud. Wow. Tepat sekali, sehingga jadwal itu dibuat untuk dilakukan, bukan hanya sekedar untuk dibuat saja. Nah, demikian dengan adik-adik, kalau kita sudah punya jadwal itu, kita akan hidup tenang, hidup kita teratur, hidup kita tertata, tidak asal-asalan. Pokoknya saya kepingin tidur malam, besoknya bangunnya kesiangan. Kalau itu ada PR, gedandap bahasa Inggris. Terburu-buru. Nah, terburu-buru seperti itu. Nah, pernah nggak Kakak punya pengalaman yang terburu-buru? Wah, pernah Kak. Itu rasanya seperti apa? Iya, seperti deg-degan, rasanya mau nangis gitu Kak. Apalagi terus jalanan sudah macet, ya? Iya. Ketemu jalan sudah macet, di sana sudah waktunya mepet. Tahu-tahu sama guru cuma, kamu jam berapa? Nah, kalau kita sudah punya jadwal, kembali lagi, kalau kita sudah punya jadwal, ayo kita buat jadwal itu, kita tetapi, kita tertibkan, kita tata sedemikian rupa, sehingga kita ini akan mempunyai jadwal yang luar biasa, terutama jadwal untuk beribadah, jadwal untuk berdoa, dan baca Alkitab. Nah, kita akan belajar baca Alkitab. Oke, nggak usah dari perjanjian lama, kita dari perjanjian baru saja, dari Matius, Markus, Lukas, sampai dengan Wahyu. Sehingga dengan begitu kita belajar membaca. Karena dari situ kita akan punya hikmat. Tuhan akan memberi pengetahuan tentang misalnya pelajaran. Nah, kalau kita nggak punya jadwal, kita aja yang dunia saja nggak punya jadwal, apalagi dengan Tuhan. Jangan sampai, jangan sampai murka Tuhan nggak ada. Iya tuh adik-adik. Ayo adik-adik, siap kah? Harus siap dong, harus siap ya semuanya. Nah, setelah apa yang kita dapat saat kita setia melakukan firman Tuhan, kita akan diluputkan dari segala macam malapetaka. Kita akan diberi hikmat oleh Tuhan, pengetahuan tentang apa? Sekarang pelajaran semuanya itu adalah pengetahuan dari Tuhan. Betul. Ilmu apa sekarang? Kalau mungkin yang masih SMP mungkin fisika, biologi, matematika. Itu yang paling itu sangat menakutkan. Padahal bagi yang rajin punya jadwal nggak masalah. Iya. Nah, jadi bagaimana sekarang? Mari kita belajar untuk punya daftar, punya jadwal, punya kegiatan yang tertata, terukur begitu, sehingga nanti kita tahu kalau kita hanya asal-asalan, ya Tuhan, kita akan diberi sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Baik, itu yang kita sampaikan, sehingga ayo, seperti Kak Seva tadi sudah punya jadwal.
jadwalnya sudah luar biasa, tapi kadang-kadang terlewatkan. Iya, terlewatkan kadang-kadang. Kadang-kadang terlewatkan, nggak bisa. Tidak setiap hari rutin gitu melakukan jadwalnya. Jadwal harus dibuat dan harus dilakukan. Oke, demikian firman Tuhan. Biarlah adik-adik bisa mempunyai, enggak tapi buatlah jadwal seminim mungkin, tapi kalau bisa nanti makin lama makin detail, makin rinci. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, adik-adik bisa seperti Raja Yosia terus punya komitmen dengan Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tuhan memberkati adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, tadi para pamong sudah mempersiapkan ayat hafalannya buat adik-adik madya dan adik-adik remaja. Nah, jangan lupa dihafalkan ya, ayatnya terambil dari Mazmur 119 ayat 81. Kakak ulangin ya, Mazmur 119 ayat 81. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita ya Kak ya, Tuhan Yesus sudah berikan kita berkat yang berlimpah, maka kita akan berikan juga yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. siapkan adik-adik semuanya, kakak tunggu. Siapkan. Nanti waktu persembahan kita sambil nyanyi persembahan yang Mama Papa berikan. Oke, musik. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat bangsa negara, gereja, sekolah, dan orang tua kita. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang begitu indah pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau kiranya bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, segera pulih Tuhan dari segala problema Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai bangsa kami Tuhan. Berikan damai sejahtera untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami Tuhan, hingga para majelis Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan, berikan kesatuan hati untuk seluruh warga di jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang dari sempurna ini akan dilanjutkan oleh saudara kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, kecerdasan Bapa di dalam kami bersekolah. Biarlah apapun yang diajarkan oleh para guru kami Bapa dapat kami terima di dalam pikiran kami Tuhan, dan biarlah ilmunya dapat bermanfaat untuk kami Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Engkau berkati dimanapun mereka berada Bapa. Engkau apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, biarlah Tuhan sendiri yang menjamahnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami Bapa yang telah mengajari kami, yang telah membimbing kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan panjang umur, kesehatan Tuhan, agar kelak dapat melihat kami sukses Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan di dalam pekerjaannya, perlancarkan semua apa yang menjadi pergumulannya di dalam pekerjaannya Bapa. Engkau juga berikan berkat yang cukup kepada orang tua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah mau pisah nih. Udah mau selesai ya? Iya Kak, ibadahnya udah selesai. Tapi jangan sedih ya, besok minggu kita masih ketemu lagi ibadahnya. Adik-adik semangat ya sekolahnya. Ya, tetap semangat semuanya. Dan tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar rumah. Oke? Dadah, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.